Nanti kan kita kan mau ke dalam. Pesannya Bapak gimana? Ada pesan nggak buat kita gitu? Apa ngapain aja? Gitu, apa nggak boleh ngapain? Nggak apa-apa sih semuanya, cuma ya yang saya khawatirin itu aja. Sama nggak boleh nyebutin nama aja ya gitu aja. Cuma ya di dalamnya jangan teriak-teriak. Iya, benar. Soalnya jadi satu kampung jantung ini apa cuma beda tembok doang sama kampung. Oh iya. Ini ntar terganggu. Iya. Kalau sana kan kadang-kadang ada, keluar. Oh, kalau itu ada aja gitu ya? Iya ada yang gitu kan. Udah saya bisa lagi. Terakhir udah lama banget emang Pak yang bikin konten kayak gini. Yang pernah kunjungi ke sini malam-malam gitu, Pak. Ya belum lama ada juga. Oh, ada juga. Dari bulan puasa kemarin. Cuma dia penasaran, menurut mereka itu, kok di bulan puasa apa benar ada setan? Katanya setan diikat semua. Kalau menurut kan ada kan ya. Oh iya. Menurut kepercayaan itu kan ada kan ya. Iya. Katanya setan diikat ke rumah. Apa benar ada? Soalnya kesurupan 2 orang. Kegiatan malam ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oh yang ini. Amin. Ada botol. Selesai. Oke. Selamat datang di Kelam Keluar Malam episode 1 bersama gua Digi Katulistiwa dan teman gua Dian. Gua Renal. Kali ini kita lagi ada kesempatan ya untuk mengeksplor komplek kosong di daerah Jakarta Barat, dan kita juga udah izin ya, udah izin sama yang bersangkutan, jadi aman lah kalau soal izin ya. Tentu juga kita di sini nggak cuma bertiga doang. Betul. Juga teman-teman yang lain. Ada juga teman-teman yang lain di belakang. Silakan masuk dulu untuk dikenalin satu-satu. Satu, mulai dari yang paling gede. Dari yang gede. Ya. Kenalin. Nama saya Renal. Itu. Ayo masuk aja, masuk. Ayo. Itu Sino. Danu. Masuk. Alif nih masuk. Kenalin. Namanya siapa nih? Nama saya Danu. Oke, siap. Namanya Danu. Ayo. Udah ya, keluar ya. Perkenalkan, nama saya Halim. Kurang kencang. Perkenalkan, nama saya Halim. Namanya Alim, dan ada satu teman kita lagi yang dia nggak mau muncul di depan kamera. Pemalu sekali. Sangat pemalu. Tapi Dan- dia juga merupakan bagian penting dalam acara ini. Sebelum kita mulai mengeksplor tempat ini, kita ada satu orang yang pengen kita wawancara singkat ya Iya. mengenai tempat ini, lokasi ini. Ya, sini. Kenalin namanya siapa Mas? Namanya Adit. Namanya Adit. Adit. Gini Mas, saya kan juga udah minta izin ya Iya. untuk mengeksplor tempat ini. Tapi saya mau tahu nih, cerita awal mula cerita komplek ini kosong itu kenapa sih? Gara-gara apa gitu? Tahu gak Mas? Komplek kosong sebenarnya ini kan ditempatin sama seperti karyawan. Iya. Lalu karyawan dulu di PHK dan terbengkalai lah ini komplek. Ini Mas Adit, gue punya satu pertanyaan lagi. Ya, gue mau nanya kalau misalnya yang udah nge-explore tempat ini tuh sering ada kejadian yang tidak diinginkan gak sih? Seperti kayak kesurupan atau apalah gitu? Kalau kesurupan itu ya pasti sering nggak? Sering? Ya banyak juga. Ya, Khususnya Mas Adit pernah ngeliat? bukan pernah lagi. Oh, udah Udah makanan sehari-hari Udah kayaknya. makanan sehari-hari ya. Ini. Oke, ya udah. Kayaknya udah. Gitu aja sih Mas Adit untuk pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit ya. Ya. Terima kasih. Mas Kita Adi. nggak apa-apa ya, udah mulai mengeksplor ya. Ya, silakan. Oke. Oke, jadi di sini itu ada beberapa rumah. Gua sama anak-anak mau mencoba eksplor tempat-tempat rumah yang pertama lah. Sebenarnya ada lagi di sana, tapi yang rumah pertama dulu ada di sini. Jadi kita mulai dari yang paling depan. Halo semuanya, jadi gue kali ini gantiin Digi dulu. Digi jadi kameramen. Nanti di tempat yang berbeda, gue bakal gantiin lagi sama Digi. Ya, jadi untuk sekarang kita mencoba mencari jalan yang lain. Karena di jalan yang pertama kita laluin ini, jalannya nggak memungkinkan. Itu bisa dilihat dari rumput-rumput ilalangnya yang tingginya sampai sebetis orang dewasa. Dan juga di sini tekstur tanahnya yang tidak rata. Jadi kita mencoba jalan yang lain agar lebih safe. Ini bisa dilihat ya guys,
tempatnya gelap, tanaman juga rindang-rindang di sini, tebal. Penglihatan juga mungkin kalau nggak ada lighting susah. Karena gelap banget di sini soalnya. Bener-bener gelap ini. Nggak ada pencahayaan kalau kita nggak bawa lighting. Sama sekali nggak ada lampu satu. Jadi ya beginilah suasana. Keadaannya sekarang komplek yang Sudah lama. kosong lah. Lebih dari 10 tahun ya. Mungkin bisa 10 tahun. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita udah sampai di rumah pertama untuk dieksplor. Dan begini ya keadaan rumah ini ya gelap, lembab juga mungkin di dalam, Gelap, lembab, terus juga kotor, di bawah udah bisa dilihat berserakan daun-daun kering. daun di sini Sama atap juga. Ini udah mulai ini rapuh mungkin. Kepala kalau terjatuh juga. Mungkin mau masuk ke dalam atau gimana? Ayo masuk. Kita coba masuk yuk. Ya, jadi ini kita udah berada di ruang tamu ya bisa dibilang ya. Ini soalnya ruangan yang paling besarnya di sini. Jadi ini tuh dulunya mungkin jadi ruang tamu. Bisa dilihat sendiri. Jadi kondisi rumahnya kayak gini sekarang kayak gini. Genteng udah pada bolong, udah pada jatuh mungkin gentengnya. Hati-hati ya. Ini apa ya? Bener sih kalau nggak pakai sepatu mah. Kamar mandi. Ya, Ini. kamar mandi. Hati-hati ya di bawah. Ini kamar mandi ya? Wow. Gede juga sih rumahnya. Cuman Besar. Ini kamar mandi. ini rumahnya gede sih. Ya, itu dia tadi penelusuran di rumah pertama bareng gue, Renal dan juga Rama. Ya selanjutnya Ya mungkin ntar kita bisa beralih ke teman kita lagi untuk di rumah selanjutnya. masih ada. Stay tune. Tuh ada center tuh si Renal. Duluan aja mah duluan. Mak. Gue pakai sendal. Dari kebeset Ini lakinya tuh. sama Danis. Kiri, adanya di kiri, kiri ya. Hati-hati. Seperti yang kalian lihat di sini, pohonnya sangat besar sekali dan atapnya sudah mulai usai, rusak semua. Ayo kita lanjut masuk ke dalam. Ya, jadi ini adalah pintu utama untuk rumahnya. Dan sini adalah kayak semacam ruang tamu. Assalamualaikum. Ruang tamu yang lumayan ya cukup luas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan di sini kayaknya ruang tamu yang kedua. Ruang tamu yang kedua yang lumayan luas juga sih. Jadi kayaknya di situ ada kamar. Oh, di situ kamar mandinya. Di sini untuk kamar mandinya bisa kita lihat. Oh, di sini untuk kamarnya. Ini untuk kamarnya. Kayaknya kamar utama. Ya keadaannya seperti inilah. Ini untuk kamar mandi. Ini untuk kamar mandi. Ya, ini untuk WC-nya kayaknya. Ini WC dan ini untuk mandinya. Dan di ruangan ini kayak semacam ruang berkumpul dan ini kamar deh sepertinya. Coba kita lihat. Iya. Kira ke tangannya Ali. Kamera bisa dilihat untuk tangannya Berdiri semua. merinding. Jadi untuk orang-orang yang biasa, maksudnya biasa itu kayak apa ya? Yang kayak bukan semacam bisa merasakan hal-hal yang gaib lah ya. Kalau gue sih orang-orang normal yang nggak terlalu bisa merasakan hal-hal seperti itu. Di sini sih gue untuk yang gue rasain sih biasa aja ya. Tapi nggak tahu untuk teman gue yang badannya gede ini, si Renaldi. Gimana Pak?
Kalau ada musiknya, yang penting sini aman aja yang nggak. Masih aman ya. Jadi intinya sih selama kita nggak ganggu ya, selama kita sopan nggak ganggu, jaga sikap, pasti aman-aman aja sih. Oke, kita next untuk explore rumah ketiga. Oke, jadi seperti yang setelah kita mengeksplor rumah pertama yang bareng teman gua, seperti biasa jalanannya itu, rutenya itu bukan cukup sih, sangat sulit karena banyak ranting-ranting yang bertebaran di mana-mana, terus juga ada batang-batang pohon yang dari kanan kiri itu mulai memanjang dan ke arah jalanan semua. Seperti gua bilang di awal, jadi di sini itu komplek kosong dan kompleknya itu terdiri dari 20 rumah. Kita nggak mengeksplor semuanya, hanya beberapa rumah saja yang menurut kita itu ya yang tempatnya itu cukup ada hawa-hawa gaibnya. Kita ini menuju di rumah yang ketiga. Nah, ini mulai masuk ke ruang tamu. Ruang tamunya lumayan ya, lumayan besar ruang tamunya. Dia kayak ada beberapa apa ya, kayak beberapa tempat lah ya. ruangan. Beberapa ruangan ya, betul. Nah, ini di pojok sini kamar mandi. Kamar mandinya. Oh, kamar mandi luas juga ya, lumayan gede juga ya. Dari sini mas, di sini. Ini kayak seperti kamar ya, kamar. Tempat tidur gitu sih. Iya, kayaknya. kamar ini. Ah. Jadi ini terdiri dari 2 kamar, satu di sini, satu sebelah sana. Coba taruh ke sana deh. Ke belakang tuh. Kebon. Oh iya, ini juga kamar. Bisa dilihat kamarnya seperti ini keadaannya. Jadi untuk mengeksplor rumah ketiga segitu aja sih. Kayaknya kalau untuk rumah apa yang udah lama kayak gini, pengap ya, meskipun ini malam kalau di luar dingin loh, tapi kalau pas udah masuk rumah, dalam itu rasanya iya kayak pengap gitu sih pengap rasanya. Soalnya kalau di luar kan ini emang lagi lumayan banyak angin, tapi kalau di dalam Dan tadi juga habis hujan ya. habis hujan. Habis hujan. Tapi kalau di dalam ya agak-agak pengap sih awalnya yang kita rasain. Betul. tapi kalau menurut gue pribadi sih gue belum apa ya, belum bisa merasakan banget gitu. Iya ya betul. Iya, Ya, betul. mungkin Karena kita kayak orang yang biasa aja gitu ya. iya yang awam, Iya, orang awam lah, orang yang awam. yang nggak bisa melihat ataupun Iya. mungkin Jadi ya kalau ngerasain mungkin bisa lah dikit-dikit lah. Betul. Jadi untuk sekarang sih kita putusin, kita masih belum kalau untuk ngerasain yang terlalu dalam soal pergituan. Iya, belum ada tanda-tanda yang gaib lah ya. Ya mungkin nanti di next videonya kita bakal merasakan sesuatu hal yang mungkin membuat bulu kuduk merinding Merinding. dan mungkin lari mungkin nggak tahu juga Bunda. Betul. Lari ya harus lah kalau ada. Yaudah, kita lanjut. ke Ya, jadi tadi pas kita mau mengeksplor rumah keempat, pas kita lagi di jalan, tiba-tiba teman gue akhirnya merasakan hal yang sedikit gaib. Coba bisa diceritakan? Nah, Ini sih kayaknya ada narik gitu ya. Sana di sana. ada energi yang narik katanya. Ya, kita lihat di sana. Kalau emang serius, kalau emang kalian punya kelebihan atau bisa ngerasain, bisa dilihat di sana ada apa. Coba maju aja mak, nggak apa-apa, ayo buat temenin. Ayo kemana buat temenin. Yang kurang. Pohon pisang. Nggak apa-apa.
kan gue kasih. Kantor yang gue pegang apa ya? Gila, Apaan? kaget gua. Kopi. Kayak silikon ya. Gimana? Ayo. Iya ngomong dong. Gimana ngomong? Begini. Assalamualaikum. Ngomongnya gimana? Ini ada pakaian tadi. Masih dipakai apa ini? Coba. Udah masuk. Itu ada pakaian apa ya? Ini tukang sampah. Oh, Gitu loh. Saha yang mau ngomong Saha. Gimana? Gimana Nol? Gue udah masuk kemana? Cuman ini sini. Apa? Apa Nol? Jelasin aja. Jelasin aja. Kayak ada yang duduk di sini. Di mana? Ada yang duduk. Tuh. Meja di ini di bangku ini. Abang gue ini. Iya. Oh, ada ruangan juga, Lui. Hah? Ada ruangan juga. Ada apa? Ruangan. Oh iya, cek dalam nih. Ini dalam di dalam. Kalau emang ada yang sering kepala, Pak. Ada yang sering kepala gitu. Kepala doang. Iya begitu lagi. Ada Pak di sini. Lagi. Emang tempat dari sini kali. Di sini tempatnya. Sorot. Cong, lampunya Cong. Cet, silobet. Katanya sini ada tempat apaan Pak? Kepala bunting. Pala bunting. Oke, jadi segini dulu untuk konten apa namanya? Kelam. Kelam. Kelam itu apa? Keluar malam. Sampai sini aja. Kita untuk di episode yang ke-1 berhasil mengeksplor 4-5 rumah ya kalau nggak salah ya. 4-5 rumah yang sudah lama kosong di komplek yang juga sudah lama kosong. Betul. Dan Untuk episode selanjutnya kita masih belum bisa mengasih tahu di mananya. Cuman pasti ntar kita Masih bakal akan ada lagi ya. akan ada lagi. Jadi tempat-tempat atau spot-spot yang sekiranya membuat bulu kuduk merinding. sebenarnya kita ini belum tahu nama channelnya apa. Yang penting videonya aja. Yang penting videonya aja dulu ya, dan sama kontennya itu konten apa? Keluar. Keluar malam. Pokoknya kalian dukung aja deh, support terus. Terus juga gue mau pesan buat yang nonton, kalau kalian punya tempat yang sekiranya menurut kalian itu Menyenangkan. bisa bikin kita bulu kuduk merinding dan juga bisa membuat kita lari lah. Khususnya di daerah Nah. Jakarta Barat. Itu Insya Allah akan kita datengin bersama teman-teman yang lain. Ya pokoknya komen aja di bawah sebanyak-banyaknya usul tempat yang paling menyeramkan menurut lu pada. Kita sudahi dulu. Terima kasih yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa like, Komen, Subscribe. cabut. udah.